Saya akan menjelaskan tipe karakteristik ranah efektif. Yang pertama adalah sikap. Sikap merupakan sesuatu kecenderungan untuk bertindak secara suka atau tidak suka terhadap sesuatu objek. Sikap dapat dibentuk melalui cara mengamati dan menirukan sesuatu yang positif, kemudian melalui penguatan serta menerima informasi verbal. Perubahan sikap dapat diamati dalam proses pembelajaran. Tujuan yaitu ingin dicapai keteguhan konsistensi terhadap sesuatu. Penilaian sikap adalah penilaian yang dilakukan untuk mengetahui sikap peserta didik terhadap mata pelajaran, kondisi pembelajaran, pendidikan, dan sebagainya. Sikap peserta didik terhadap mata pelajaran, misalnya bahasa Inggris, harusnya lebih positif setelah peserta didik mengikuti pembelajaran bahasa Inggris dibanding sebelum mengikuti pelajaran. Perubahan ini merupakan salah satu indikator keberhasilan pendidik dalam melaksanakan proses pembelajaran. Yang kedua adalah minat. Minat adalah sesuatu disposisi yang terorganisir melalui pengalaman yang mendorong seseorang untuk memperoleh objek khusus, aktivitas, pemahaman, dan keterampilan untuk tujuan perhatian dan pencapaian. Penilaian minat dapat digunakan untuk yang pertama, mengetahui minat peserta didik sehingga mudah untuk mengarahkan dalam pembelajaran. Yang kedua, mengetahui bakat dan minat peserta didik yang sebenarnya. Yang ketiga, pertimbangan penjurusan dan pelayanan individual peserta didik. Yang keempat, menggambarkan keadaan langsung di lapangan atau kelas. Dalam mengetahui kemampuan peserta didik secara keseluruhan dan memilih metode yang tepat dalam penyampaian materi, yang pertama, mengetahui tingkat minat peserta didik terhadap pembelajaran yang diberikan pendidik. Yang kedua, bahan pertimbangan menentukan program sekolah. Yang ketiga, meningkatkan motivasi belajar peserta didik. Karakteristik yang kedua yaitu kriteria ranah efektif pemikiran atau perilaku harus memiliki dua kriteria untuk diklarifikasikan sebagai ranah efektif, yakni perilaku melibatkan perasaan dan emosi seseorang dan perilaku harus tipikal perilaku seseorang. Kriteria lain yang termasuk ranah efektif adalah intensitas, arah, dan target. B. Target-target mengacu pada objek aktivitas atau ide sebagai arah dari perasaan. Bila kecemasan merupakan karakteristik efektif yang ditinjau, ada beberapa kemungkinan target: matematika, situasi sosial, atau pembelajaran. Tiap unsur ini merupakan target dari kecemasan. Kadang-kadang target ini diketahui oleh seseorang, namun kadang-kadang tidak diketahui. Seringkali peserta didik merasa cemas bila menghadapi tes di kelas. Peserta didik tersebut cenderung sadar bahwa target kecemasannya adalah tes. Menentukan tujuan harus dirumuskan secara jelas dan tegas, serta ditentukan sejak awal, karena menjadi dasar untuk menentukan arah, ruang lingkup materi, jenis atau model, dan karakter alat penilaian. Dalam memperbaiki kinerja atau proses pembelajaran formatif untuk menentukan keberhasilan serta didik sumatif. Untuk mengidentifikasi kesulitan belajar peserta didik dalam proses pembelajaran, diagnostik untuk menentukan posisi peserta didik sesuai dengan kemampuan penempatannya, mengidentifikasi hasil belajar. Kompetensi adalah pengetahuan, keterampilan, sikap, dan nilai refleksikan dalam kebiasaan berpikir dan bertindak. Analisis kebutuhan evaluasi pembelajaran. Kebutuhan evaluasi pembelajaran adalah suatu proses yang dilakukan seseorang untuk mengidentifikasi kebutuhan dan menentukan skala pemecahannya. Langkah-langkah yang harus dilakukan dalam analisis sistem dapat mengikuti langkah-langkah metode pemecahan masalah,
yaitu pertama, mengidentifikasi dan mengklarifikasi masalah. Yang kedua, mengajukan hipotesis. Yang ketiga, mengumpulkan data, analisis data dan kesimpulan. Dari ruang lingkup evaluasi pembelajaran. Dalam sistem pendidikan nasional, rumusan tujuan pendidikan baik kurikuler maupun instruksional menggunakan klarifikasi hasil belajar dari Benjamin Bloom yang secara garis besar membaginya menjadi 3 ranah, yakni ranah kognitif, yang kedua ranah afektif, dan yang ketiga ranah psikomotor. Ketiganya menjadi objek penilaian hasil belajar, dan di antara ketiganya ranah kognitiflah yang banyak dinilai oleh guru di sekolah karena berkaitan dengan kemampuan para siswa dalam menguasai isi pembelajaran. Yang pertama, ranah kognitif. Ranah kognitif disebut kognitif domain, yaitu kemampuan intelektual. Dan ranah kognitif sendiri dibagi menjadi 6 tingkatan. Yang pertama, pengetahuan tentang kemampuan atau mengingat dan menghafal teori proses dan pola struktur. Yang kedua, pemahaman, kemampuan mengungkapkan kembali dengan bahasa sendiri tentang teori sehingga melahirkan ide gagasan baru. Yang ketiga, ada penerapan, yaitu kemampuan mengaplikasikan ide dan gagasan dari teori. Yang keempat, ada analisis, yaitu kemampuan menguraikan dan mengidentifikasi yang berhubungan dari ide, gagasan yang telah diaplikasikan. Yang kelima, ada sintetis, yaitu kemampuan menyatukan komponen-komponen sehingga dapat ditarik kesimpulan dari hasil yang baru. Yang kedua, ada affective domain, yaitu ranah afektif atau kemampuan emosi dan minat. Ranah afektif sendiri dibagi menjadi 5 tingkatan. Yang pertama, penerimaan, yaitu kemampuan menerima dan memahami apa yang disampaikan oleh pendidik. Yang kedua, ada responsif, yaitu kemampuan menanggapi terhadap materi yang diberikan dan siswa mampu berpartisipasi aktif dalam proses pembelajaran. Yang ketiga, ada penghargaan atau penilaian, yaitu kemampuan memberi nilai terhadap stimulasi dari materi yang diberikan. Yang keempat, ada pengorganisasian atau mengelola, artinya kemampuan mengorganisasi stimulasi dan materi. Dan yang terakhir, kelima, ada karakteristik, yaitu kemampuan mengintegrasikan nilai menjadi bagian yang terpadu. Dan yang ketiga terakhir, ada psikomotor domain, ranah psikomotor, yaitu keterampilan motorik halus dan motorik kasar dalam melakukan tindakan. Di sini psikomotor domain terdapat 4 tingkatan, yaitu pertama, menirukan, artinya kemampuan menirukan apa yang diajarkan pendidik. Yang kedua, manipulasi, yaitu kemampuan menambah tindakan yang diajarkan oleh pendidik. Yang ketiga, ada artikulasi, yaitu kemampuan mengkoordinasikan tindakan dengan cepat dan teratur. Dan terakhir, keempat, ada naturalisasi, yaitu kemampuan melakukan tindakan secara alami dengan tidak menggunakan tenaga lebih.